Seruan Nabi, para anbiya sebelumnya itu bervariasi. Maka kita lihat seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, banyak para nabi yang berdakwah kepada kaumnya, sehingga ada di antara mereka yang punya pengikut 10 orang. Bahkan ada yang 2 orang. Bahkan ada yang tidak punya pengikut. Dan itu sunnatullah. Tapi mereka tetap mendakwahkan al-haq, mendakwahkan dakwah tauhid ini. Begitu juga Rasulullah SAW. Dia tidak bisa memberikan hidayah kepada keluarga terdekatnya, walaupun turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatanlah kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Nabi telah menunaikan seruan Allah ini, telah berdakwah kepada kaumnya, kepada keluarganya, dzawil qurabah. Tapi ada di antara mereka yang menentang, bahkan yang lebih keras menentang Rasulullah SAW. Maka ummatul ijabah ini tidak semua yang dimasukkan, digolongkan oleh Allah ke dalam pengikut ini. Maka beruntunglah kita ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita setelah menjadi ummatud dakwah, kemudian kita menerima seruan ini, seruan Rasulullah SAW, maka kita harus pertahankan ini dengan terus belajar, terus menggali ilmu agama. Yang kalau kita gali ilmu agama, semakin kita gali semakin dalam, semakin kita masuk diri kita ke dalamnya, semakin terasa kita tidak ada apanya dengan ilmu itu. Maka kalau kita sudah merasakan bahwasanya kita tidak ada apa-apanya, ini pertanda hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menuntut ilmu ini. Tapi kalau kita telah mencukupkan diri kita bahwasanya kita telah cukup, tidak butuh lagi pengajaran, tidak butuh lagi nasihat, maka ketahuilah itulah suatu tanda isyarat kesombongan sudah bercokol di hati kita, dan kita akan menolak kebenaran apapun yang disampaikan oleh para duat kita. Maka ini yang kita syukuri ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita tidak akan sanggup berjalan, kita tidak akan sanggup melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita untuk duduk sejenak di majelis ilmu, kecuali telah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita syukuri. Kalau kita harus syukuri, kenapa? Karena banyak orang yang mendambakan untuk sesaat di majelis ilmu, tapi Allah tutup hati mereka. Allah tidak inginkan mereka hadir di majelis-majelis. Maka ini perjalanan rihlah talibul ilmi, para ulama, ya. Maka kita pelajari, kita tuntut, kita baca sirah-sirah mereka, ya. Dan inilah jejak generasi terdahulu yang terbaik yang harus kita ikuti ikhwah sekalian. Ikhwati a'azilakum jami'an, kita telah membahas pada pertemuan sebelumnya itu makna al-hikmah. Ada di antara kita yang mengetahui satu di antara sekian makna yang masih ingat ta'rif pertemuan kita sebelumnya? Apa itu makna al-hikmah? Ada yang masih ingat? Dah 2 minggu akhir ini. Al-qaulul haq al-hasil ilal haq. Suatu perkataan yang benar menghasilkan pekerjaan yang benar, sahih. Allah barik fik, barakallahu fik. Yang lain? Sembrono. Masyaallah. Wad'u syai' ala makani. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Barakallahu fik. Itu di antara pengertian-pengertian ta'rif al-hikmah yang kita telah kupas pada pertemuan sebelumnya, bagaimana kita untuk mengamalkan kebenaran dan mengamalkannya dan mendakwahkannya dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka hikmah, ya, ini memiliki makna yang sangat luas. Dan hikmah itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang mengetahui satu ayat dari firman Allah tentang hikmah? Allah katakan tentang hikmah, keutamaan hikmah.
Ini dalam pengajaran persepsi, ya. Kalau guru-guru paham. Kalau tidak ada, nanti tidak ada korelasinya dengan pelajaran kita hari ini. Anda buka potongannya, yu'til hikmah. Itu awal katanya yang yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Jadi antum baca lagi itu tadi, ya. Yu'til hikmata may yasha. Allah berikan hikmah itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang diberi hikmah maka dia sudah diberi kebaikan yang banyak. Insyaallah itu dia ayat yang menjadi dalil untuk kita untuk memahami makna al-hikmah. Baik, kita lanjutkan kajian kita di poin yang kedua dari kitab ini, al-mau'izatul hasanah. Al-mau'izatul hasanah. Ya, al-mau'izah, al-wa'zu. Al-wa'zu, al-hasanah itu baik. Al-wa'zu itu adalah nasihat atau pengajaran. Pengajaran yang baik. Al-mau'izatul hasanah itu adalah pengajaran yang baik. Nasihat yang baik. Dalam kisah Luqman, Allah abadikan dalam firman-Nya dalam surat Luqman, itu ada kata-kata mau'izah. Ada ingat? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai ananda. Ini lafaz ya bunayya dalam bahasa Arab itu adalah uslub yang paling tinggi dalam sebuah pengajaran. Panggilan anak kesayangan, ya, bunayya, bukan waladi, tidak anakku, tapi panggilan bunayya. Di sini ketinggian bahasa. Dan dari sini para pakar-pakar pendidikan Islam banyak mengutip, ya. Ini adalah sebuah pengajaran yang baik dan menjadi banyak yang sudah meneliti ayat ini dalam konsep pembelajaran pendidikan Islam. Coba antum buka nanti itu banyak skripsi, banyak tesis, banyak disertasi, ya. Para sarjana-sarjana muslim bidang pendidikan mengutip ayat ini. Konsep pendidikan pengajaran yang baik. Bagaimana Allah abadikan Luqman memberi nasihat kepada anaknya dengan ungkapan kata ya bunayya, wahai ananda, wahai anakku. Maka seorang guru sekarang di sekolah, ikhwah sekalian, tidak ada lagi istilah kita tempo dulu. Kalau kita dulu di SD masih ingat, ya, bagaimana guru terhadap kita, kan bapak-bapak masih ingat, ya, sangat mudah untuk melakukan tindak di kekerasan, ya, dijewer, ditarik telinganya, kemudian tarik pusatnya, ya, dan itu kita alami. Tangan kita dengan roll, ya. Sekarang tidak boleh lagi. Paradigma ini sudah ditinggalkan oleh pakar-pakar pendidikan Islam. Sekarang adalah pendekatan. Maka pengajaran pendidikan Islam dimulai dari ayat ini, ya, bagaimana kita merangkul, memberi nasihat yang baik kepada anak didik kita, kepada murid-murid kita. Dan ini nanti akan guru-guru, kalau murid itu sudah senang kepada guru, ya, itu akan anak-anak menyerap pembelajaran itu akan mudah menangkap. Tapi coba kalau anaknya stres, ya, melihat wajah guru saja, Anda masih ingat itu, ya, ada seorang ibu kita yang kalau dia sudah masuk, itu kaki sudah menggigil. Ini apa yang akan dicubit lagi oleh ibu ini. Ini konsep pembelajaran ini harus kita terapkan di lingkungan pendidikan. Bagaimana kita merangkul anak kita, ya, untuk belajar. Begitu juga kita di rumah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah. Kita yang masih punya anak yang kecil-kecil, punya anak yang kalau yang sudah besar masih
ungkapan kasih sayang ya dalam menasihati. Ya, kita rangkul, kita bawa dia, kita berikan pengajaran yang baik. Ya, anak-anak kita ya memang namanya anak-anak. Maka salah ada mengatakan tidak boleh anak-anak dibawa ke masjid, ya, dilarang, tidak boleh. Kalau mereka dilarang ke masjid, siapa yang akan mengisi masjid ini kalau kita sudah mati? Maka Hasan Husain dibawa oleh Rasulullah ke masjid. Tapi orang tua harus menjaga. Maka ada tata tertib soft di dalam Islam. Ada soft dewasa, ada soft anak-anak. Itu apa? Anak-anak dibawa ke masjid untuk pendidikan, agar mereka dari kecil itu dibawa ke masjid. Maka orang tua-tua kita dulu itu, kita waktu-waktu lajang atau waktu muda itu disuruh untuk ke surau. Tidur bahkan di surau, belajar dengan guru. Nah, ini yang sudah, ini akan kembali kepada daerah kita ini. Sudah lama ini. Kita dahulu dididik di surau. Jadi sekarang keluar Undang-Undang nomor 17 tahun 2022. Kebanggaan kita ini masyarakat Sumatera Barat. Ini konsep pemerintah kita, gubernur kita, pemerintah Sumatera Barat diakui undang-undang negara ini. Adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah itu bukan lagi perda, tapi undang-undang negara ini yang telah disahkan. Itu adalah kearifan lokal kita. Bagaimana adat Basandi Syarak itu, Syarak Basandi Kitabullah. Nah, jadi suatu peluang besar untuk kita berdakwah, mengajak kaum muslimin. Ya, adat itu harus sesuai dengan syarak. Syarak itu syariat. Berarti kalau nanti ada adat yang tidak sesuai dengan syariat, berarti adat yang menyimpang. Ya, ini peluang besar kepada kita untuk berdakwah kepada sekalian. Ini yang disepakati oleh tokoh adat, tokoh agama di Sumpah Sakti Muara Palam itu. Bagaimana para pendahulu dakwah kita ini untuk berikrar bersama-sama bahwa falsafah kita itu. Nah, ini baru diundang. Berapa lama perjuangan para pejuang kita? Alhamdulillah. Kita mengawal lagi syarak Basandi Kitabullah. Syariat ini bersediakan Al-Quran dan hadis. Kitabullah, Al-Quran. Bukan kitab-kitab yang lain. Jadi pula nanti syarak Basandi Kitabullah itu katanya kitab Allah itu ada kitab yang lain selain Al-Quran, tidak berlaku. Maka dulu kalau orang Minang ini murtad, itu bukan lagi orang Minang diusir dari kampung. Nah itu kok yang cukup. Alhamdulillah, anak kemarin mendampingi ya, Dubes Saudi di Jepang dan Dubes Saudi di Indonesia bersama investor. Beliau katakan dengan jujur bahwasanya ada kedekatan antara orang Saudi itu dengan orang Minangkabau ini. Ya, kita yakini bahwasanya tokoh-tokoh ulama kita dari dahulu itu belajar di Mekah. Tokoh-tokoh membawa Islam ke Minangkabau itu dari belajar di Mekah. Sebut ulama-ulama kita yang berdakwah kembali ke kampung halamannya. Nah, makanya ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali kita ini pengajaran kepada kita untuk bagaimana nasihat yang baik. Maka di sekolah sekarang tidak ada lagi guru yang ditakuti, ya, tidak ada lagi guru yang membuat kasar, kekerasan, apalagi kekerasan fisik. Nah, ini sudah melanggar paradigma pendidikan baru. Nah, ini juga tantangan kepada kita. Memang undang-undang perlindungan guru dan dosen juga harus diabadikan. Kenapa? Kalau sedikit salah nanti bisa masuk penjara. Ya, nah, ini juga salah satu konsep pula. Keleluasan orang tua sedikit langsung lapor polisi, sehingga banyak pula guru yang masuk penjara. Ya Pak, udah serah masa guru ya masuk penjara. Keluar pula lagi undang-undang perlindungan guru dan dosen. Ya, itu dalam Islam ada yang bisa dengan lemah lembut, tapi di sisi lain juga ada bisa untuk pengajaran. Ya. Maka para ulama itu dulu menggantungkan cambuk itu untuk lidi, untuk memberikan ketakutan kepada anak-anaknya, atau untuk pengajaran. Nah,
Jadi kita balik bahwasanya al-mau'izah, pelajaran yang baik. Ini Luqman memberikan pengajaran kepada anaknya dengan ungkapan kata la tusyrik billah. Jadi pengajaran yang pertama yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita di rumah, bahwasanya pengajaran aspek akidah ini yang pertama sekali, aspek tauhid. Ya. Inilah pengajaran yang dilakukan oleh para anbiya. Bagaimana membentengi anak-anak kita dengan tauhid. Ya, mereka mengerti, paham apa itu tauhid dan tidak berbuat syirik. Nah, ini harus kita, maka para ulama menjelaskan para anbiya semuanya al-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid. Para nabi itu semuanya lah bersaudara dan agama mereka itulah satu, yaitu Islam, dakwah tauhid. Maka di rumah-rumah kita jangan kita alfakan dari terus setiap hari berikan pengajaran kepada anak kita, kaitkan semua itu kepada Allah. Kita melihat yang pandangan yang indah, kenalkan yang menciptakan siapa? Allah. Maka anak sangat ada di sebuah status seorang anak kecil, antum lihat itu yang ditanya oleh bapaknya pertanyaan-pertanyaan tentang tauhid, fasihnya menjawab anak bayi ya. Ma mana tauhid, ma mana la ilaha illallah. Ya, ini dari kecil kita bimbing terus anak kita. Maka tentu dengan ilmu ya. Kita memberikan, maka al-awwal fal awwal. Nah, jadi yang dimaksud di sini al-mau'izatil hasanah, bahwasanya ini masuk dalam pemahaman hikmah juga. Tapi yang kita ingin sampaikan di sini mengkhususkan ta'rif ini, menjelaskan kepada kita yaitu pengertian yang baik tentang hikmah, yaitu Allah khususkan dua kekhususan dengan menyebutkan dua perkataan di dalam firman-Nya. Allah menyebutkan dua perkataan di dalam firman-Nya. Ada hikmah, ada mau'izatil hasanah. Yaitu ayat yang telah kita baca kemarin, An-Nahl ayat 175. Allah katakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka serulah manusia ke jalan Rabbmu, ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Nah, hikmah telah kita uraikan pada pelajaran sebelumnya, wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang nasihat yang baik. Nah, ini akan kita bahas, itu pengertian hikmah mau'izah ini. Dan Allah katakan lagi wal wajadilhum. Apa itu jadil? Jidal. Bantahlah ya. Bantah itu menggunakan argumentasi yang kuat. Kalau kita mau berdebat, ya, membantah mereka, bantahlah mereka, tapi dengan billati hiya ahsan, dengan cara yang bantahan yang baik. Jadi tidak debat kusir, ikhwas sekalian, dalam agama ini, ya, tidak debat kusir, tidak ada ujung pangkalnya, berdebat, ya, sehingga ada pula yang berdebat dari satu hari berdebat tentang agama ini, pada menyentuh Al-Quran tidak pernah, ya, dia katakan tidak ada dalam Al-Quran, ya. Nggak ada dalam Quran, padahal membawa Al-Quran tidak pernah dia menyentuhnya. Nah, ini lebih paham pula orang awam daripada sebenarnya yang makomnya itu adalah para ulama yang berjidal itu, yang berdebat itu. Ya, ini yang harus kita pahami. Nah, jadi wa idza kana dakhilaini fi ma'na al-hikmah bil ma'na sabiq fayakunu atfuhuma fil ayatil karimah min atfil khas 'alal 'am. Jadi maksudnya walaupun ini masuk, dua kata ini masuk dalam makna hikmah, tapi makna ini adalah menjelaskan kepada kita makna khusus dari yang umum, ya, menjelaskan taksis dari makna yang makna yang umum menjadi makna khusus. Kalau hikmah itu kan umum, lebih dikhusus lagi oleh Allah, mau'izatil hasanah, ya.
Kita lihat pengertiannya. Wal aslu fil mau'izati annaha, hukum asal daripada mau'izah itu adalah pengajaran itu ya. Apa yang dimaksud dengan mau'izah itu? Annaha al-qawlul ladzi yalinu nafsul mukhatib liyasta'idda li fi'lil khair wal istijabati lahu. Ini pengertian mau'izah itu. Anda ulangi lagi. Annaha al-qawlul ladzi yalinu nafsal mukhatib liyasta'idda li fi'lil khair wal istijabah lahu. Jadi makna mau'izah itu adalah perkataan, ya, sebuah perkataan yang melunakkan, yang melembutkan jiwa yang kita dakwahkan. Ya, jadi suatu ungkapan perkataan yang melunakkan jiwa yang kita dakwahkan. Untuk apa? Liyasta'idda li fi'lil, agar dia untuk termotivasi melaksanakan perbuatan baik. Wal istajabah, dan menerima nasihat kita itu. Ini yang dimaksud dengan mau'izah. Anda ulangi, itu sebuah perkataan yang melunakkan jiwa orang yang kita dakwahkan. Ya, apa tujuannya? Untuk memberi motivasi kepada orang yang kita dakwah itu segera melakukan kebaikan dan menerima seruan kita itu. Ini kita lihat ikhwas sekalian. Jadi mau'izah itu adalah pertama, al-qaulul ladzi yalinu, perkataan yang lin. Lin itu apa? Lemah lembut. Ada sebuah ungkapan itu, status sana itu terus belum mana hapus Facebooknya ya. Wa bittaqwa talinu lakal hadidu. Ini sebuah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bittaqwa talinu lakal hadidu. Dengan takwa engkau mampu melunakkan besi. Dengan takwa engkau mampu melunakkan besi. Wa bittaqwa talinu lakal hadidu. Lin. Ini kekuatan yang dahsyat dari takwa. Bagaimana melunakkan besi itu? Secara fisiknya kemana? Ya. Itu gambaran kiasan kepada kita, bahwasanya dibutuhkan ketakwaan yang kuat, dan itu adalah mampu melunakkan besi. Nah, di sini kuas sekalian, pelajaran kepada kita, maka dakwah Rasul itu adalah dakwah lin, al-layyinul janib. Apa itu? Dakwah yang lemah lembut. Ini menjadi syirah kepada kita bagaimana perjalanan Rasulullah SAW dalam berdakwah, mengajak orang ke dalam Islam. Bahkan musuh-musuh Rasulullah SAW mengakui kelemah lembutan Rasulullah SAW. Ya, Anas bin Malik yang mendampingi Rasulullah SAW dalam hidupnya, tidak pernah Rasul berkata kasar dalam kehidupan. Ya. Jadi apalagi kita para duat, maka di sini dari pengertian ta'arif ini hendaklah kita itu dalam berdakwah ini dengan kelemah lembutan. Maka bagaimana kita mengajak orang lain untuk mengenal agama ini, mengenal dakwah Rasulullah SAW. Dan salah seorang kemarin itu yang bernama Syekh Abdul Aziz, dia katakan, ya, ada hikmah kita senyum pagi itu. Kalau untuk bersedekah, ikhwas sekalian, kita tidak perlu dengan harta. Cukup dengan senyum saja kita sudah mendapat nilai sedekah. Nah, dari kata beliau, pagi itu usahakan kita itu senyum. Itu kata beliau. Jangan usah ketawa, senyum pagi itu.
itu akan katanya ada kromosom-kromosom yang di dalam itu akan tubuh itu menurut penelitian para ahli, ya. Dengan senyum itu maka itu akan terurai dia. Kalau tidak tertutup, ya. Maka orang yang banyak senyum, ya. Tapi jangan senyum sendiri, ada sebabnya. Senyum, ya. Ini akan memberikan ketenangan, as-sakinah. Nah, bagaimana kita senyum? Melihat orang senyum. Maka Rasulullah katakan resepnya, tabassumuka li akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Orang senang melihat kita, ya. Maka konsep ini, ya, kita kan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Jangan yang sunnah itu kita pandang hanya kaki kita celana di atas mata air, atas mata kaki, ya. Kemudian kita sudah pakai jubah, ya. Kemudian kita sudah pakai jenggot. Hanya itu baru diantara sekian sunnah Rasulullah SAW. Yang sunnah Rasulullah itu syamilun mutakamil. Sunnah Rasulullah itu sempurna, menyeluruh kehidupan, peri kehidupan Rasulullah SAW. Itu sunnah. Bagaimana Rasulullah SAW bergaul dengan tetangga, bagaimana Rasulullah SAW bergaul dengan sahabat, ya. Bagaimana Rasulullah SAW bergaul dengan anak-anak, bagaimana Rasulullah SAW bergaul dengan utusan, bagaimana Rasulullah SAW bergaul dengan musuh, ya. Itulah sunnah Rasulullah SAW yang kita harus lakukan. Jadi bukan sebatas itu ikhwas Islam yang pengertian yang sempit, kemudian dari itu kita sempitkan diri kita, ya, seolah-olah kita ini tidak mau lagi berkomunikasi dengan manusia yang lain yang tidak sepaham dengan kita, ya. Maka tidak seperti itu. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kita, bahwasanya kita itu adalah ahlu sunnah. Kalau ada di suatu negeri itu seorang ahlu sunnah, maka pujilah Allah setinggi-tingginya, ya. Kenapa? Karena sulitnya, susahnya kita itu menerima dakwah Rasulullah SAW ini, apalagi masuk ke dalam pengikut, ya, sunnah ini. Nah, ini yang harus kita syukuri, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Jadi di sini bagaimana kita lunak, ya, linun nafs, untuk mampu melundakkan hati orang lain itu, ya. Tentu dengan perkataan yang baik, ya. Liyasta'idda lil fil khair. Jadi tujuannya adalah agar dia setelah menerima dakwah kita ini, dia bersegera untuk melakukan amal yang baik. Apa dia kita dakwahi, kemudian termotivasi dia untuk melaksanakan kebaikan. Subhanallah, karena pahala yang besar kita dijanjikan oleh Rasulullah SAW kalau mampu kita berikan hidayah. Dengan satu perkataan kita saja orang termotivasi untuk beramal, termotivasi untuk menjalankan sunnah ini lebih baik daripada onta merah. Harta yang paling tinggi, mahal di zaman Rasulullah SAW. Ya, jadi banyak perkataan kita itu yang berbekas. Jadi kita ikhwas sekalian, ya, di mana saja, kapan saja kita punya kesempatan, ya, dakwah terbuka luas. Jadi dakwah ini bukan hanya di atas mimbar, di atas podium, tapi dimanapun kita berbicara, ya, seperti yang dilakukan oleh para sahabat terdahulu. Mereka menyampaikan dakwah, mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Ya, jadi termotivasi dia untuk melaksanakan kebaikan, wal istijabah laha, dan menerima seruan kita itu. Nah, itu dia makna pengertian asal dari mau'izah. Baik, kita lanjut. Wal mau'izatu fi ma'naha tadullu ala ma yajma'u raghbah war birrahbah wal inzar bil bisyarah, ya, bil bisyarah. Walihada qala Ibnu Atiyah. Kita lihat nanti perkataan Ibnu Atiyah. Jadi mau'izah atau pengajaran peringatan yang dalam maknanya ini adalah tadullu ala ma yajma'u raghbah birrahbah. Ini menunjukkan, ya, terhimpun di dalamnya itu adalah kata-kata raghib,
wa tarhib. Motivasi. Ada kitab targhib wa tarhib, ya. Kitab memotivasi, memberi pengajaran. Wal indzar, dan memberi peringatan. Bil bisyarah, dengan pengajaran yang baik. Itu dia terhimpun dalam makna al-mau'izah. Jadi mau'izah itu dalam segi maknanya bisa menunjukkan itu kumpulan dari raghbah, memberi motivasi dan memberi peringatan, dan juga dengan bisyarah, dengan pengajaran yang baik, dengan dakwah yang baik. Maka ungkapan ini dikomentari oleh Ibnu Atiyah. Beliau mendefinisikan al-mau'izatil hasanah itu dengan, ya, ulama besar Ibnu Atiyah mengatakan al-mau'izatul hasanah, mau'izah hasanah itu adalah tahwif wa tarji'ah wa talattuf bil insan bi an taj'alahu wa tansyatahu wa taj'alahu bi suratin man yaqbalu al-fadail. Ini menurut Ibnu Atiyah. Apa kata beliau? Mau'izatul hasanah itu adalah tahwif, memberi peringatan, memberi rasa takut. Ya, tahwif, memberi rasa takut. Apa itu memberi rasa takut? Mengajak orang itu agar mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahwif, menakuti mereka dengan, bukan menakuti mereka dengan hal-hal yang tidak, tapi memberikan tahwif, memberikan kepada mereka itu nasihat bagaimana ancaman al-wa'du wal wa'id. Ya, janji dan ancaman Allah. Banyak orang yang mengatakan innallaha ghafurur rahim, Allahu tawwabur rahim, ar-rahmanur rahim. Banyak bersandar ke nama-nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya, nanti kalau saya bermaksiat kan ada Allah tawwabur rahim, Allah Maha penerima taubat, Allahu ghafurur rahim. Tapi dia tahu dengan ayat yang lain, Allahu innallaha syadidul iqab. Allah itu memiliki azab yang sangat pedih. Ya, banyak menyatakan Allah itu adalah maha dahsyat, maha kuat, maha besar siksanya. Di situ memberi ketakutan, memberikan agar mereka terhindar dari melakukan perbuatan yang menyimpang. Jadi kita berikan tahwif, ya. Kemudian tarji'ah, ya, kita inginkan mereka itu kembali. Ya, kalau terlanjur dalam berbuat maksiat, kita ingatkan agar mereka rujuk, ya, menyesali perbuatannya, dia agar meninggalkan perbuatan itu, rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talattuf, dan apa itu? Berlemah lembut dengan manusia. Ini lemah lembut, talattuf, la al-latif. Hadir itu, ya, memberikan rasa takut, mengajak orang untuk kembali dan lemah lembut kepada manusia. Bi antajalahu wa tansyid, engkau jadikan dia, ya, untuk nasyad. Apa itu? Kesungguh-sungguhan, sungguh-sungguh untuk betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia bersalah, menyesali kesalahan-kesalahannya. Dan kita jadikan dia wa taja'alahu bi suratin may yaqbalul fadail. Kita jadikan dia orang yang kita dakwahkan itu dengan penerimaan segala yang utama-utama. Maksudnya apa itu? Ya, setelah kita berikan rasa takut, khauf, untuk rujuk dan lemah lembut kepada mereka, kita jadikan mereka itu sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima kebenaran-kebenaran, keutamaan-keutamaan yang ada dalam agama kita ini. Ya. Itu yang menurut Ibnu Atiyah. Dalam pengertian lain makna al-mau'izatul hasanah. Nah, ikhwan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga ditunjukkan oleh Az-Zamakhsyari, ya. Wa yusiru ila Az-Zamakhsyari ila ma'na latif fi hadzal hin yaqul, makna latif dalam perkataan ini adalah
innal mau'izatal hasanah yallati la takhfa alaihim annaka tunasihuhum biha wa taqsidu ma yanfa'ahum. Nah, ini apa yang menurut Az-Zamakhsyari dalam ungkapan kata latif itu, lembut itu, sesungguhnya mau'izah hasanah, innal mau'izatal hasanah, sesungguhnya mau'izah hasanah itu adalah dia tidak tersembunyi, allati la takhfa alaihim. Maksudnya apa itu? Dia tidak merasa engkau menasihati mereka. Ya, allati tunasihum biha. Jadi orang yang kita nasihati itu tidak merasa dinasihati. Ya, ini kan apa namanya itu? Cara lagi kita menasihati orang lain. Ada pula Pak Ikhwas sekalian, orang yang kita nasihat itu tersinggung, ya enggak? Jadi bagaimana kiat kita agar mermunasohah itu, memberi nasihat itu betul-betul diterima. Nah, itu kan butuh perjuangan kita. Ya, kalau kita lihat situasinya yang kita dakwah ini, ada orang belum belum mau menerima dakwah, jangan dipaksakan terus kita dakwahkan, ya kan? Itu membanting klep tuh pokoknya istilahnya. Kaji itu kan tadarruj, taji itu tadarruj. Ya. Istilahnya itu seperti kaji kita dulu itu bertahap-tahap. Nah, dalam Islam itu bertahap-tahap. Al-awwal falawatu bitadarruj. Nah, ini yang harus kita sampaikan. Maka kita seorang mudda'i ini paham dengan yang kita dakwahkan. Maka seorang dokter pasti paham resep yang akan diberikan. Ya enggak? Resep dokter itu kan, nah ini kan diukur tensinya itu. Nah, ini apa obat yang harus dikasih. Tapi kalau samurato meubeknya sakit gigi ko jubeknya, sakit paru itu jubeknya, sakit pinggang itu bek sadolahnya. Itu dokter yang bukan ahli di bidangnya. Tentu dia memberi obat itu sesuai takarannya. Nah, begitu juga kita ikhwas sekalian ya dalam mengajar ini. Ada pula itu orang pasien Pak, terjadi di kita ini. Melihat wajah dokter itu sudah sembuh dia. Al-Bantarinya rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, orang tua kita itu. Banyak pasiennya ya kan. Mencelik wajah bapak itulah, ini sampai di usia tangannya lah cegak. Itu kan apa namanya itu? Suatu kepuasan ya. Jadi ada orang tidak sampai menasihati pasien, dia sudah sembuh pasiennya. Nah, itu ilmu dalam praktik lapangan. Jadi kita memberi nasihat itu betul-betul menjadikan orang yang kita nasihati itu ya merasa tidak dinasihati dia, ya, artinya tidak merasa tersinggung, ya. La takhfa alaihi annaka tunasihum, tidak merasa kita nasihati. Nah, ini kita. Jadi tujuan kita adalah agar mereka menerima manfaat dari apa yang kita dakwahkan. Ya. Ikhwas sekalian, wal khulasah annaha. Nah, kesimpulan dari pengertian-pengertian ini, dari pengertian-pengertian tadi, bahwasanya mau'izatul hasanah itu adalah kesimpulannya tazkiru bil khairi fima yuraqqalahul qalb. Nah, ini dia maksud mau'izatul hasanah itu adalah tazkiru bil khair, memberi peringatan dengan yang baik yang akan menyentuh hati. Ya. Nah, itu mau'izatul hasanah, mampu melunakkan hati jiwa orang yang kita dakwahi. Nah, itu dia makna daripada kesimpulan dari semua pengertian tadi tentang makna mau'izatul hasanah. Tazkir bil khair, menyebutkan yang baik-baik ya agar menyentuh hati. Nah, bagaimana kita menyentuh hati dan jiwa ya orang lain itu? Nah, ini yang harus kita pakai ikhlas sekalian. Dan ini adalah isyarat ya, wa hadhihi isyaratun jamilatun arada alaha ahlul ilm fi sirri
fi sirri fi wasfil mau'izati bil hasanah. Inilah maksud isyarat yang ditunjukkan oleh para ahlul ilmi tentang makna yang tersembunyi, tentang makna apa, tentang yang tersembunyi dalam menyebutkan pengertian mau'izatul hasanah. Ya. Jadi ya ikutilah bahwasanya al-mau'izatul hasanah itu adalah maksudnya untuk membawa atau mengajak setiap jiwa yang kita dakwah itu menerima dakwah kita, lemah lembut. Yang seperti contoh dakwah mau'izah yang hasan, peringatan yang baik, ya itu adalah terambil dari perkataan targhib, memotivasi orang itu untuk melakukan kebaikan. Seperti ungkapan yang Allah katakan dalam surat Toha ayat 43-44. Ya, ini Allah katakan mengkisahkan ya perjalanan Nabi Musa ya dan saudaranya. Apa kata Allah kepadanya? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Ya, Fir'aun, siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun? Innahu tagha. Sesungguhnya dia itu tagha. Tagha itu lalim, kasar, ya. Tidak ada lagi sifat yang disematkan kepada Fir'aun ini, ya. Paling bengis, ya, tidak mau menerima nasihat dan dia hanya mengaku dirinya Tuhan. Tapi Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, idhaba, pergilah kalian berdua kepada Firaun itu, ya, innahu tagha. Sesungguhnya dia itu memang orang yang tagha, ya, orang yang keras, kasar. Apa yang Allah lanjutkan dalam surat berikutnya ayat yang ke-44? Faqula lahu, maka hendaklah kalian berdua katakan kepadanya qaulan layyina, perkataan yang lain, perkataan yang lin, perkataan lemah lembut. Ya, tidak Allah katakan perkataan yang syadid, perkataan yang keras, supaya dia paham seperti Allah katakan. Faqula lahu qaulan layyina, katakan kepada dia perkataan yang lunak, lemah lembut. Ya, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia itu segera ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari ayat ini ke depan kita ya diberi pengajaran kepada kita bahwa kepada orang yang lalim saja kita disuruh untuk lemah lembut, memiliki kekuasaan, ya. Maka dakwah ini harus kita bangun dengan kelemah lembutan. Maka lemah lembut, maka banyak orang masuk Islam, masuk mengenal sunnah Rasulullah SAW, karena begitu ketinggian Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk kita renungkan di penghujung kajian kita di malam ini, itu renungan bagi yang ingin menasihati sahabatnya. Ya, ini penting untuk kita pelajari dan kita semua. Kita ingin menasihati sahabat kita, sahabat sejati kita, teman karib kita, atau mungkin kita ingin menasihati sahabat dekat kita. Siapa? Sahabat yang paling dekat dengan kita siapa, Pak? Ya, istri. Yang istri tentu suami. Nah, ini. Apa? Ada beberapa poin. Yang pertama, jangan jatuhkan sahibmu di hadapan orang lain. Ya. Jangan jatuhkan sahabatmu, temanmu di hadapan orang lain. Jadi kita tidak boleh menjatuhkan kehormatan. Ini arab, bercangkut dengan kewibawaan. Ya, kewibawaan seseorang teman kita, seperti yang kita kaji kemarin itu, dikaji ya. Ada ungkapan Rasulullah SAW, antum masih ingat Abu Ubaidah? As-sahibus sahib. Apa artinya itu? Sahabat itu as-sahibus sahib. Sahabat itu mempengaruhimu. Nah, ini kajian kita kemarin dikaji itu. As-sahibus sahib, sahabat sejati itu bisa mempengaruhi kita. Maka kita harus
perhatian memilih sahabat. Ini kajiannya mujalasatul khair, berkawan dengan orang-orang yang baik, ya. Maka kawan karib, kawan dekat, kawan syakik kita itu harus ahlul khair, harus orang baik, sahabat sejati, ya. Maka tidak sembarangan. Maka kita disuruh oleh Rasulullah untuk memilih kawan sejati, ya. Tidak sembarang kawan, karena kawan itu akan mempengaruhi kita. As-sahibus sahib, ya. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti kita berkawan dengan orang menjual minyak wangi dan berkawan dengan tukang besi, ya. Kalau kita berkawan dengan orang buru babi, ya, orang yang punya anjing, kalau tidak punya anjing, sekurang-kurangnya awak mengikuti anjing. Nah, itu. Kalau kita berkawan dengan orang penjudi, kalau tidak ikut berjudi, sekurang-kurangnya membawa tukar judi. Nah, begitu. Dahulu, ya. Maka ini kita tidak boleh menjatuhkan temanmu di hadapan orang lain. Maka kita hormat, kita hargai. Ini menjatuhkan kewibawaan seorang muslim, tidak boleh. Apalagi menjatuhkan di depan umum, ya, nggak boleh kuas kalian. Bahkan menjatuhkan yang lebih itu adalah menjatuhkan kewibawaan seorang pemimpin. Maka ahlu sunnah wal jamaah untuk menasihati pemimpin adalah yadan biyadin, dengan empat mata. Bukan berkuar-kuar di atas podium, ya, atau dengan medsos. Ini bukanlah prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah. Apalagi memulai kajian menyebutkan keburukan ulama. Ini wallah pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kita ingat ikhwas sekalian, karena aib kita tidak tahu kita kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencari-cari kesalahan orang lain, banyak kesalahan orang lain itu yang tidak ketahui. Mungkin banyak, tapi carilah kesalahan diri kita yang mungkin orang lain tidak tahu. Yang kedua, nah ini untuk teman dekat kita, jangan jatuhkan suami atau istrimu di depan teman karibnya. Ya, ini untuk nasihat kepada kita, tidak boleh kita menjatuhkan kehormatan suami atau istri di depan teman karibnya. Ada dia berteman, berkawan, kemudian kita jatuhkan dia kehormatannya di situ. Ya. Kenapa? Karena ini suatu yang sakit dirasakan oleh teman dekat kita. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, ingatlah ada yang tidak bisa menerima jika cara nasihat tidak baik walau nasihat kita baik. Ya, ini. Ya, ikhwan sekalian, ada yang tidak bisa menerima jika cara nasihat tidak baik walau nasihat kita baik. Jadi caranya, baik istilah masyarakat itu, caronya lama, ya. Caronya lama. Ya batu aja, tapi caronya lama. Nah, kalau caronya lama, insya Allah masuk kaji itu. Kalau tidak caronya lama, orang mungkin akan menyerang kita sekampung, ya enggak? Nah, ini kiat para dai kita ini kalau berceramah, ya, kalau menyampaikan kajian harus kita lihat mad'u kita itu. Kallamun nas ala qadri uqulihim. Bicaralah kepada manusia itu sesuai kadar kemampuan mereka. Nah, ini perlu kita rahasiakan. Nah, jadi kita harus dengan cara yang baik. Walaupun nasihat kita benar, ya, ini datang kita dari rumah ke rumah, solat, ya. Ada orang sedang main domino, diajak dia solat, gimana kira-kira itu? Ya, tapi dia tentu ada caranya, ya kan? Nah, bukan di situ untuk mengajak orang, ada caranya. Nah, memang ngajak orang sholat itu betul, ya enggak? Betul. Tapi caranya yang nama sholat surangnya langsung sedarnya, nah, akhirnya sholat dilecehkan lagi. Ya kan? Nah, ini yang banyak terjadi, semangat dalam berdakwah tapi caranya tidak tepat. Jadi Islam itu jadinya rendah dipandang oleh orangnya. Maka tidak seperti itu kita manhaj kita ikhwas sekalian, ya. Yang ke berapa lagi? 4. Nah, di zaman ini ada sarana lewat tulisan.
pesan singkat atau telepon yang itu bisa jadi rahasia antara yang menasihati dan dinasihati. Hati-hati ini ikhwan sekalian. Paham itu maksudnya? Banyak yang tumbang di sini. Kan yang minta nasihat itu apalagi yang akhwat minta nasihat. Kepada ustadz yang sudah baik. Dia sendiri dan yang tahu. Ini chatting musibah, ya. Banyak yang tumbang. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Jadi tersebar hari ini, ya. Karena di situ pintu syaitan masuk. Na'udzubillah, kita berlindung ikhwas sekalian. Maka kita harus, ya, para ulama menasihati kita semua hati-hati. Dan Rasulullah mengingatkan kita tentang fitnah ini. Fitnah. Begitu juga kita, begitu juga para akhwat, para ummahat sekalian. Kalau bertanya, ya bertanya dengan yang apa kebutuhan kita, hajat kita. Ya tidak curhatan. Ini curhat kepada ustaz, ya. Bahaya curhat sama ustaz. Ustaz itu kan juga manusia. Ya kan? Siapa yang jamin ustaz kita malaikat? Dia punya nafsu, ya kan? Bertanya ya boleh. Fas'alu ahla dzikri, tapi uslubnya bertanya. Ini maka tidak sedikit itu yang disampaikan oleh para asatis kita, ada yang menyebar fitnah ini, ya, sehingga ustaz-ustaz itu yang baru-baru jadi ustaz, ya. Ini menjadi fitnah dalam dakwah ini. Faliyadzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima, sifat orang mukmin adalah menasihati dan menutupinya. Ya, ini perlu kita catat ikhwas sekalian. Sifat orang mukmin itu adalah menasihati dan menutupinya. Ya. Jadi sifat seorang mukmin itu bagaimana kita nasihat, menasihati dengan ikhlas. Ya. Kalau ada seorang aib saudara kita tutupi. Ya. Kita menasihati ikhwah kita, dan antum tidak akan tahu siapa yang kita nasihati. Ada seorang ustaz yang menasihati tapi dia sembunyikan karena itu rahasia aibnya. Ya. Maka ada orang minta nasihat, kita nasihati. Mungkin nasihat itu mungkin kasusnya tidak baik didengar oleh orang lain. Kita mengusahakan. Karena itu kewajiban kita seorang mukmin, man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Maka kita tutup. Kecuali orang itu mau membuka aibnya sendiri, Allah bukakan. Ya. Faliyadzubillah. Ini sifat seorang mukmin. Maka kita orang minta nasihat, kita nasihati, kita tutupi. Ini memang sangat sulit ikhwas sekalian, ya. Apalagi amanah ini sama kita, apalagi rahasia orang, ya. Minta nasihat kepada kita jadikan solusi, ya. Subhanallah. Itu amanah yang harus kita jaga. Sedangkan orang munafik menasihati namun maksudnya untuk menjelek-jelekkan. Ini beda orang mukmin dengan orang munafik. Kalau orang munafik itu menasihati tapi untuk menjelek-jelekkan dia orang lain. Faliyadzubillah min dzalik, ya. Jadi ini yang kita sampaikan pada kesempatan ini, bagaimana nasihat kepada kita semua dalam bermauizah al-hasanah. Mari kita terdepan dalam bersikap ini, jadikan kita nasihat itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengajak orang lain dengan pengajaran yang baik, dengan nasihat yang baik, karena keutamaan yang besar kepada kita semua mampu mengajak orang kepada kebaikan, apalagi orang lain itu termotivasi untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan perkataan yang kita keluarkan dari lisan kita. Ketahuilah inilah yang akan menjadi pemberat amal kita di yaumul mahsyar kelak, ya. Kita tidak tahu nanti ikhwas sekalian, ya. Ternyata kita datang pahala yang subhanallah bergunung-gunung, ini yang kita inginkan. Pahala yang tidak ketahui ternyata datang kepada kita berpundi-pundi, bergunung-gunung amal itu datang. Tidak kita ketahui, ini yang kita harus inginkan. Apalagi kita adalah seorang guru, seorang dai, memiliki tugas yang mulia dan orang-orang yang terdepan menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Siapapun kita pasti diuji, dan kesabaranlah pintu utama kita. Sebagaimana nasihat, apapun orang katakan kepada kita, maka kita harus sabar,
seperti yang ditutup oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala dalam daurahnya, itu kitab yang kita baca. Sabar. Orang tuduh kita macam-macam, itu amalan kepada kita. Orang tuduh kita tidak mengetahui apa-apa, alhamdulillah, ya. Kita banyak tuduhan-tuduhan, tapi kesabaran itulah tameng senjata kita, yang kita terus bersemangat dalam berdakwah ini untuk mengajak semua manusia mengenal agama Islam dan mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan ini di kesempatan berikutnya. Allah taala demikian, mungkin karena waktu doa yang memisahkan kita tidak ada pertanyaan. Semoga antum bisa mencatat, dan insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan murojaah kembali. Kita tutup dengan khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.